Pemirsa, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo untuk menghapus dana bantuan sosial di semua pemerintah daerah dan pemerintah kabupaten di seluruh Indonesia. Penghapusan anggaran bansos itu karena banyak terjadi penyelewengan yang melibatkan kepala daerah atau DPRD. Prime Time kali ini akan menghadirkan perbincangan seputar pengelolaan pemerintah daerah dan anggaran bansos dengan dialog bertajuk Hapus Dana Bansos bersama Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng, dan juga bergabung bersama kami Direktur Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA, Ucok Sky Kadafi. Selamat sore Bapak-Bapak. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Saya mungkin pertama ke Pak Cahyo untuk mengkonfirmasi. Jadi perkembangan terakhir, statement terakhir yang Bapak keluarkan adalah bukan dihapus, tetapi akan dievaluasi, Pak Cahyo. Begini ya, dalam rapat kabinet pertama Bapak Presiden menyoroti permasalahan bansos. Nah, beliau berpikir bagaimana bantuan sosial itu kan niatnya baik, etikatnya baik untuk diberikan kepada kelompok masyarakat yang memang memerlukan. Tetapi dalam praktek beberapa tahun ini kan eksesnya sangat luar biasa. Akhirnya banyak pejabat yang terkena masalah hukum, DPRD, DPR dan sebagainya dan tidak tepat pada sasaran. Maka Bapak Presiden sedang berpikir bagaimana supaya bansos ini tidak tersebar di seluruh departemen instansi, tapi terkoordinasi dengan baik, secara selektif bisa dimanfaatkan dana bantuan sosial ini agar tepat sasaran, tidak diselewengkan dan bisa didaya gunakan dan bisa dimonitor semua dengan baik. Oke, jadi kementerian itu mana problemnya. Jadi kementerian mana yang nantinya akan ditunjuk sebagai satu pintu itu, Pak Cahyo? Saya kira akan ada sebuah badan. Di luar kementerian? Bisa satu badan kementerian, bisa terkoordinasi dengan baik. Karena contoh saja, ada badan mengenai pengembangan pembangunan perbatasan, dikelola oleh 27 instansi departemen. 4 tahun, anggarannya per tahun 16 triliun. Hanya 10% kok yang bisa terlaksana. Yang lain kemana? Nah, hal-hal semacam inilah yang Bapak Presiden concern, tolonglah dikoordinasikan, dipangkas birokrasi yang ada. Agar seluruh anggaran ini, yang ini anggarannya rakyat, punyanya rakyat, bisa langsung tepat sasaran, langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Itu intinya di situ. Intinya di situ. Oke. Saya ke Bang Ucok, berapa sih sebenarnya besaran angka yang kita bicarakan saat ini kalau memang dana bansos akan dihentikan dulu? Ada berapa sih besarannya? Iya, kalau dalam APBN itu bansos ya di dalam tahun 2014 ini itu 55 triliunan. Ya. Kalau di Pemda itu saya gabungkan bansos sama hibah. Bansos saja itu 41 triliunan gitu. 41 triliun. Iya, itu. Dan hingga Desember saat ini Desember, yang sudah dipakai. Kalau Pemda ya, kalau APBN saya belum track. Kalau Pemda itu baru 16 triliun yang direalisasikan, dieksekusi di lapangan. Berarti memang angkanya memang terlalu besar daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Sebetulnya ini masih kecil, tapi biarpun ini kecil, ini banyak yang tidak sampai kepada publik atau masyarakat. Kepada masyarakat. Iya, karena kan potongan-potongan ini loh yang dibawa itu. Biarpun mereka katanya melalui rekening gitu ya, tapi tetap aja sudah masuk rekening diminta lagi, dibalikin lagi. Iya, tetap kayak gitu mainnya. Misalnya baru-baru ini temanku di Jakarta aja kan, dia mau dikasih 25 juta, tapi hanya 5 juta dia dapat, 20 jutanya sudah dikembalikan. Kayak gitu kan. Iya. Pak Robert, sudah tepat belum sih kira-kira untuk mencegah potensi penyelewengan kemudian dananya dihapuskan? Pertama gini dulu Pak, bansos itu kembarannya hibah ya. Dua-duanya ini sebenarnya sama. Satu jenis dua nama, hanya bedanya lah kalau hibah itu ada juga untuk ormas macam-macam ya, dan juga untuk internal pemerintah, untuk Pemda yang lain, provinsi juga boleh hibah untuk kabupaten gitu. Jadi ini dua dua mata anggaran yang menurut saya jumlahnya sangat besar. Tadi yang disampaikan Ucok itu besar itu. Nah, saya mau menanggapi yang instruksi Presiden. Ya. Saya kira ini harus ditindaklanjuti dengan beberapa langkah yang konkret. Pertama adalah berarti revisi
revisi kebijakan, revisi Permendagri ya 39 2012 itu karena ini Permendagri kan masih membolehkan dan kemudian juga revisi Permendagri 37 tahun 2014 yang mengatur tentang pengelolaan APBD. Masih juga mengatur soal bansos. Bagi daerah kalau diatur dalam undang-undang, diatur dalam artinya peraturan, bisa diminta. Artinya legal dong. Okay. Legal. Jadi nggak bisa kemudian daerah diinstruksikan tanpa kemudian merevisi beberapa regulasi yang memang secara nasional dimungkinkan. Satu itu. Kemudian kedua adalah kalau begini ceritanya berarti kemudian harus lihat contoh dimulai dari pusat. Hari ini bansos di pusat itu paling tidak ada di 17 kementerian, tersebar di 17 kementerian gitu. Nah isunya sekarang kan apakah direalokasi, disatupintukan, ataukah dihapuskan itu soal yang lain. Tetapi bahwa kenyataan daerah melihat loh kalau di sana ada, kenapa kami nggak boleh gitu. Padahal real yang terkait dengan alokasi yang namanya belanja bantuan sosial dan hibah itu memang kondisinya di daerah yang paling membutuhkan. Karena kan bansos bicara soal kerentanan sosial, bencana alam. Yang depan mata kan Pemda, bukan pemerintah pusat gitu kan. Yeah. Nah kalau kemudian daerah diminta untuk apakah hilangkan, apakah kurangi atau apapun begitu, tapi pusat masih mempertahankan, akan jadi pertanyaan. Pak Cahyo silakan. Saya kira bansos yang berkaitan dengan bencana alam yang tidak bisa diprediksi, tetap itu ada pos. Yeah. Pusat juga ada pos, daerah juga ada pos. Itu clear, KPK juga clear, Kejaksaan juga clear. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini, area korupsi ini kan dihibah dan di bansos yang terbesar. Nah ini yang kita kan ingin membangun sistem pemerintahan yang terbuka, yang transparan, yang demokratis ya. Nah penerima bansos ini kebanyakan tidak melalui sebuah tim verifikasi. Tidak ada pertimbangan kenapa sih kok Cahyo dapat bansos. Ada. Yang kedua, penerima bansos ini kadang-kadang berulang tiap tahun dia terima terus. Tidak ada proses penilaian yang ada. Yang ketiga, penerima bansos itu kebanyakan tidak sesuai dengan kriteria yang ada, yang dia berhak atau tidak. Yang keempat, kadang-kadang penerima bansos ini tidak membuat laporan pertanggungjawaban. Terima ya terima, selesai. Apalagi kan anggaran negara yang harus diaudit dan sebagainya. Penerima bansos juga kadang-kadang ini tidak sesuai dengan usulan. Dan lebih parah lagi, ada bansos yang sifatnya fiktif. Mungkin Pak Ucok lebih paham lah inilah. Nah, inilah yang kami ini ingin menyadarkan, mengingatkan ke teman-teman di daerah. Ini uang rakyat, untuk rakyat. Bansos itu kan niatnya baik pemerintah itu. Tetapi jangan sampai justru akhirnya menjadi bumerang bagi kita sendiri. Kalau melihat poin-poin yang tadi Pak Cahyo katakan, sebenarnya kan lebih kepada masalah pengawasan, Pak Cahyo. Betul. Tetapi ini nggak ada pengawasan. Tidak ada pengawasan. Tidak ada pengawasan. Kenapa bukan pengawasannya yang diperketat? Nah, saya kira karena kalau bansos dihapuskan, bukan tidak mungkin dia bermain di dana yang lain. Ini sistem, Mbak. Iya. Sistem yang tidak terkoordinasi dengan baik. BPK juga mengakui kadang-kadang tidak bisa sampai bisa detail masuk ke sebuah daerah untuk mengecek sebuah penggunaan anggaran uang negara atau uang daerah. Ini problem. Nah, ini pekerjaan rumah. Nah, apalagi muncul secara politik bansos itu disimpan, dikeluarkannya menjelang momen tertentu, menjelang pilkada. Ini kan nggak fair, tidak tepat sasaran. Nah, ini yang Bapak Presiden ingin merubah sistem dan pola bansos ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya, Bapak-Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali saat lagi.